Anda harus punya keyakinan bahwa memberi rumah itu memungkinkan, dan yang menarik adalah rumah melahirkan rumah. Hai, saya Tom MC Flav, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini topik kita akan sangat-sangat menarik sekali karena saya akan membahas cara memiliki rumah tanpa hutang. Ini Anda benar-benar akan memiliki rumah dan benar-benar tanpa hutang. Kebanyakan orang di luar sana memiliki mental di mana rumah itu harus KPR. Karena kita sudah dibombardir oleh iklan-iklan KPR dengan bunga murah. Padahal kalau Anda membeli rumah KPR, Anda harus siap memiliki ekses biaya atau kenaikan nilai sebelum Anda memiliki kenaikan nilai real. Misalnya contohnya, Anda punya rumah harusnya harga 100 juta, tapi karena Anda membeli dengan KPR, Anda harus membayar 150, 200, bahkan 250. Artinya, sebelum nilai rumah itu naik, Anda sudah membayar dengan harga premium. Oke? So, jadi saya ingin memberikan Anda tips supaya ada alternatif. Ya, Anda harus punya keyakinan bahwa memberi rumah itu memungkinkan, dan yang menarik adalah rumah melahirkan rumah. Kalau Anda punya rumah yang pertama, Anda akan bisa melahirkan rumah yang kedua, rumah yang ketiga, rumah yang keempat. Yang pertama yang harus Anda pahami bahwa rumah pertama saya beli dengan harga 9 juta. Dan karena ini rumah pertama, saya tidak mau terlalu ideal, tidak mau terlalu muluk-muluk. Rumahnya tipe 21, luas tanahnya 72 meter. Yang menarik adalah saya menjual rumah itu seharga 76 juta. 9 juta jadi 76. So, jadi yang pertama yang harus Anda miliki adalah sebuah mindset bahwa beli rumah yang penting milik sendiri dulu. Kalau Anda mau jual dalam waktu berapa lama, silahkan. Tetapi beli rumah semampu Anda. Ini goalnya adalah semampu kita. Nggak bicara rumah ideal ya. Kita nggak berbicara rumah di Pondok Indah. Kita nggak berbicara rumah let's say di Kelapa Gading, Boulevard. Nggak. Kita bicara punya rumah. Oke? Rumah saya yang kedua, saya beli dengan harga 100 juta. Tipe 36. Rumah ketiga saya beli dengan harga 1,2 miliar. Jadi Anda bisa lihat bahwa rumah menghasilkan rumah. Rumah keempat sampai rumah ke-10 itu ceritanya udah gampang, udah enak, udah santai. So, saya ingin memberikan Anda mindset alternatif untuk memiliki rumah tanpa hutang. Anda harus mengatur strateginya. Tapi ada satu syarat. Syaratnya Anda harus memiliki penghasilan. Nggak mungkin dong Anda beli rumah tapi nggak punya penghasilan. Anda juga harus punya kedisiplinan dan fleksibilitas. Jadi Anda nggak boleh hanya sekedar punya rumah tapi Anda nggak mau kerja keras, ya janganlah. Karena harus juga punya keinginan untuk menabung. Tapi saya mau kasih Anda strateginya. Strategi ini saya belajar dari orang tua saya. Mama saya beli tanah dengan harga 25 juta, luas tanah kira-kira 300 meter, lalu kemudian membangun rumah tanpa benar-benar berhutang. Jadi mindsetnya adalah beli rumah tanpa hutang itu memungkinkan. Banyak orang sudah menyerah sebelum bertanding. Alasannya apa? Rumah mahal. Ya, harus KPR. Pengen rumah dengan lokasi yang terbaik. Nggak usah. Anda harus fokus pada punya dulu. Lokasi gimana nanti. Yang penting punya dulu. Niatkan itu yang pertama. Karena setelah Anda punya rumah satu, Anda tahu rasanya, Anda tahu feel-nya. Anda bisa punya rumah yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Amin nggak? Amin. Oke, yang kedua, tentukan budget Anda. Anda lihat kira-kira rumah termurah yang mungkin terjangkau nilainya berapa. Let's say misalnya, saya berpikir, oh 100 juta deh. Oh 200 juta. Saya nggak tahu, Anda yang punya budget sendiri. Anda tetapkan budget itu. Oke? Yang ketiga adalah buat anggaran. Kalau Anda beli tanah nilainya mau berapa, bangunan nilainya berapa. Ya, intinya adalah yang penting bisa ditempatin dulu. Yang penting bisa ditempatin dulu. Bayangkan dulu rumah saya 300 meter. Ya, ayah saya membangun sendiri, fondasi sendiri, rumahnya kecil. 3 kamar, tapi ya sangat kecil sekali. Cukup.
halamannya pun nggak ada, temboknya belakang kiri kanan itu belum ada, ya, belum ada pagar maksud saya. Jadi semuanya masih terbuka. Dan ini semua ternyata lama-lama ya bisa dicicil, bisa makin besar, makin besar, makin besar, dan ya memungkinkan untuk menjadi rumah yang lebih keren lagi, lebih layak lagi. Yang keempat, Anda harus menetapkan anggaran dengan target. Jadi anggaran yang Anda miliki harus dikasih target. Oke? So, Anda kan tadi udah bikin anggaran tanah berapa, bangunan berapa, dan seterusnya. Anda mau targetkan berapa lama? Let's say misalnya 2 tahun atau 3 tahun. Budgetnya tetap. Rumahnya boleh pindah-pindah. Jadi contohnya dulu, saya punya cita-cita pengen beli rumah dekat dengan rumah orang tua. Tapi ternyata budget saya waktu itu, waktu terkumpul, nilai tanahnya udah kemahalan. Akhirnya saya ya masuk ke dalam gang sedikit nggak apa-apa. Masuk ke dalam tempat yang lebih menjorok sedikit, di luar kota sedikit nggak apa-apa. Istilahnya kalau Bogor, kota Madia ada kabupaten, ya nggak apa-apa lah, jauh sedikit. Yang penting punya rumah, itu poinnya, ya. So, ingat ya, nilai budgetnya tetap sama, nggak apa-apa, tetapi nanti bergeser agak jauh nggak apa-apa, oke? Nggak usah memaksakan tempat lokasinya. Kalau bisa, syukur. Kalau nggak bisa, be flexible, oke? Yang kelima, beli apa yang mampu Anda bayar. Misalnya contohnya, sekarang saya lagi bangun rumah juga di Kelapa Gading. Karena saya sudah punya rumah, saya pengen bangun rumah yang berikutnya, lalu kemudian saya berpikir kira-kira rumah ini pengen kayak apa. Jadi pada saat saya ke mall, saat saya pergi kemana, saat ada uang, saya beli apa yang mampu saya beli. Misalnya, bisa beli showernya dulu, beli. Bisa beli kerannya dulu, beli. Jadi beli dicicil. Kan udah tahu budget tuh, udah bikin anggaran kan, kira-kira kerannya berapa banyak, ya, handle pintu berapa banyak. Mampu nggak beli handle pintu? Masa nggak mampu? Beli dulu. Mampu berapa? 3, 4, 5. Beli, cicil. Cicil beli handle pintu karena nggak mungkin uangnya terpakai untuk yang lain. Ya, tujuannya adalah Anda kalau sudah menjadi barang, barang itu harus dijadikan sesuatu. Oke? Jadi di rumah saya, sebelum saya punya rumah, maksud saya, sebelum saya benar-benar memiliki rumah yang akan dibangun, itu udah ada shower. Sudah ada pemanas air. Pemanas air udah ada, rumahnya belum ada. Ya, handle pintunya sudah ada, rumahnya belum ada. Keramiknya sudah pilih, rumahnya belum ada. Kenapa? Karena sanggupnya ya itu, ya nggak apa-apa. Oke? Jadi misalnya Anda bisa juga kerjasama dengan toko bangunan. Ya, Anda bisa kerjasama dengan toko bangunan. Yang keenam, menurut saya, bangun sendiri jauh lebih murah daripada kalau Anda pakai arsitek atau Anda pakai kontraktor borongan. Anda boleh pakai tukang, Anda boleh pakai mandor yang mengerti, tetapi Anda kontrol sendiri jauh lebih murah. Jadi Anda bisa mengontrol, mengendalikan nominal biaya yang keluar untuk rumah pertama Anda. Yang ketujuh, kalau Anda bingung cari tanah, Anda lihat di OLX. OLX banyak sekali orang-orang yang jual butuh atau sedang butuh uang, tanahnya juga mungkin belum terlalu tinggi, masih ada tuh tanah yang 1,7 juta per meter, 1,5 juta per meter, pinggir jalan. Jadi cuma mungkin luasannya ya, Anda bisa cari, karena makin luas tanahnya otomatis akan semakin besar biayanya. Ya, Anda bisa mengikuti standar atau budget yang Anda bisa capai, ya, Anda bisa dapatkan sesuai dengan target dan budget Anda. Yang kedelapan, Anda harus cari income tambahan. Saya ingat cerita mama saya waktu bangun rumah saya yang di Bogor, untuk misalnya bikin pagar, ikut arisan. Ya, jual makanan, kumpulin uang, tapi setiap kali dapat uang, langsung pergi ke toko bangunan. Langsung beli ke toko bangunan. Jadi nyicilnya atau nabung Anda, nabungnya di toko bangunan. Beli apa? Karena harganya kan harga hari itu. Misalnya Anda mau beli apa? Batako, Anda mau beli bata, Anda mau beli reng, Anda mau beli kusen, Anda mau beli kaca, Anda mau beli nako, Anda mau beli apa? Apa yang mau Anda beli? Anda bisa beli sesuai dengan budget Anda, di mana Anda punya uang hari itu, ya. Nah, yang kesembilan adalah Anda cicil toko bangunan.
Anda cicil, jadi nggak usah terlalu gengsi. Ngobrol sama toko bangunan, saya lagi pengen bangun rumah, saya mau nyicil, nanti dicatat satu-satu. Ya, thank you buat mama saya yang sudah memberikan inspirasi juga. Yang ke-10 adalah Anda harus eksekusi segera, jangan tunggu lama-lama. Dan jangan berhenti, jangan menyerah sebelum Anda benar-benar punya rumah. Saya yakin dengan strategi-strategi ini, Anda bisa punya rumah tanpa harus berhutang. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan.